Halo guys, welcome back to Personal Frex. Oke guys, di video gua kali ini gua akan ngebahas atau nge-review masih mengenai parfum cewek. Dan untuk brand yang kali ini akan gue review ialah brand dari Dolce & Gabbana. So, ini dia guys. Dolce & Gabbana Anthology L'Imperatrice 100 ml Eau de Toilette. Wow. Oke, seperti yang bisa kalian lihat, bentuk botolnya ini so simple ya guys. Dengan jus berwarna pink muda atau merah muda ya, yang lebih soft. Dan juga di bagian depannya dia hanya ada stiker tulisannya L'Imperatrice, oke. Dan di bagian bawahnya ini ada tulisan Dolce & Gabbana. Dan nggak ada ornamen atau nggak ada stiker apa-apa lagi, tulisan apa-apa lagi di bagian belakang bodinya. Lalu untuk penutupnya atau capsnya dia terbuat dari plastik, tapi dia tebal ya guys ya. Tuh, bagian dalamnya tebal dan dia bertekstur seperti ini. Oke, jadi untuk penggenggamannya atau dengan untuk kalian megangnya ini benar-benar solid, benar-benar enak banget guys ya. Jadi nggak licin. Oke, lebih tepatnya tidak licin. Dan di bagian atasnya pun polos. Lalu untuk penguncinya dari si sprayernya ini dia tidak menggunakan magnet, dia tidak menggunakan ring sebagai penguncinya, tapi dia hanya menutup biasa dengan pas seperti ini. Oke. Dan ini cukup kuat selama kalian enggak mengguncangkan atau ngegoyangin atau ngambilnya secara ekstrim gitu ya tarikannya, ini masih cukup oke untuk digenggam gitu guys. Dan sekarang gua akan lanjut untuk ngebahas mengenai si sprayernya atau si nozzle-nya ini. Apakah dia bisa bekerja dengan baik, apakah ada leaking atau tidak. Oke guys, lanjut ya. Oke. Wow. Nah, keren, enak. Oke, untuk si sprayernya dia bisa bekerja dengan sangat baik, nggak ada leaking. Dan untuk bagian si nozzle-nya ini benar-benar solid ya guys ya. Build quality-nya pun juga oke banget. Dan so far untuk L'Imperatrice ini atau Dolce & Gabbana L'Imperatrice ini menurut gua dengan build quality yang oke ini worth to buy. Dan dibandingin dengan harganya, gua akan jauh lebih kaget lagi dengan harganya karena di luar ekspektasi gua. Dari mulai bentukan bodinya atau presentasi, build quality, bahkan sampai ke wanginya, gua nggak menyangka harganya bisa seperti itu. Oke guys, lanjut ya. Gua akan ngebahas mengenai performanya. Oke guys, untuk performanya, sebelum gue bahas di bagian top notes, middle notes, and base notes-nya, gue mau kasih info dulu ya guys, bahwa Dolce & Gabbana Anthology L'Imperatrice ini yang gue sudah dengar ya dari beberapa youtuber gitu ya, yang mereview parfum ini terlebih dahulu, terutama youtuber luar negeri. Katanya L'Imperatrice ini diformulasi ulang menjadi L'Imperatrice number 3 atau L'Imperatrice 3. Dan secara benang merah untuk wanginya, untuk scentnya sendiri itu tidak banyak perbedaan. Hanya kalau nggak salah satu notes saja gitu ya, di bagian middle notesnya itu ada perbedaan. So waktu istri gue beli itu tulisan di tokonya atau di etalasenya itu ialah L'Imperatrice 3. Oke guys, dan dia belinya di online ya sudah pasti. Tapi yang datang tidak ada tulisan 3-nya. Dan yaitu tadi yang udah gue sampaikan bahwa parfum ini di formulasi ulang lagi gitu guys. Oke, sekarang lanjut L'Imperatrice atau Dolce Gabbana Anthology L'Imperatrice. Di bagian top notes-nya dia ada kiwi, dia ada rhubarb,
dan ada pink pepper. Lalu di bagian middle notesnya dia ada watermelon, ada cyclamen, maaf kalau pronounce gua mungkin salah, dan juga ada rose. Lalu di bagian base notesnya dia ada lemon tree, ada musk, dan juga ada sandalwood. So dapat gua katakan klasifikasi untuk parfum yang satu ini ialah fresh, fruity, and floral. Ya kurang lebih seperti itu yang ada atau yang bisa gua detect ya untuk klasifikasi dari si parfum yang satu ini. Oke, sekarang gua akan sedikit bercerita tentang first impression gua terhadap parfum yang satu ini. Di bagian openingnya gua langsung disuguhkan oleh wangi yang tropical ya, yang vibes-nya itu tropical, dari watermelon, dari kiwi, dan juga ada sedikit asam ya dari si pink pepper itu tadi. Dan itu menjadi wangi yang menyenangkan buat gua guys. Wangi tropical, langsung gue berimajinasi bahwa gue sedang ada di suatu cafe atau suatu bar di pinggir pantai dengan gue memesan mocktail. Wah itu suasana yang dibangun benar-benar cukup ceria, tidak yang berlebihan, nggak yang sharp juga, tapi benar-benar enjoyable ya, benar-benar bikin kita tuh berasa chill gitu ya guys. Lalu masuk ke fase kedua, fase dimana vibes atau sisi feminin dari si parfum yang satu ini itu mulai muncul. Oke, dan di sini gue mungkin sedikit bisa menggambarkan bahwa ada wanita atau perempuan yang sedang jalan-jalan di pantai gitu ya, sedang bersantai di pantai gitu sambil menikmati mocktail, entah itu di pinggir pantai atau di cafe gitu ya guys, dengan dress mungkin berwarna putih atau corak-corak corak-corak summery gitu ya. Ini cocok banget di seperti yang udah gue bayangkan seperti itu guys. Di imajinasi gue membayangkan seperti itu. Oke, lanjut ke kurang lebih 30 menit kemudian semenjak pemakaian pertama, barulah masuk ke fase ketiga atau bagian dry down-nya. Nah, di bagian dry down-nya ini wanginya itu lebih membuat kita merasa cozy, merasa nyaman, merasa hangat gitu ya guys. Dan kalaupun digunakan parfum ini untuk sebagai parfum kantoran, ini cocok banget guys, karena dry down-nya tadi itu yang membuat parfum ini atau wanginya terkesan untuk karakteristik yang serius tapi juga santai. Oke, jadi itu sedikit gambaran gua mengenai first impression gua terhadap parfum yang satu ini. Ini cocok banget buat kalian para wanita gitu ya, atau para cewek-cewek yang teenager gitu, dan juga yang sudah mulai dewasa juga nih oke banget. Jadi mungkin dari umur 17 tahun ke atas gitu ya, ini cocok banget untuk pakai parfum yang satu ini. Dan juga parfum ini cocok banget untuk kalian yang memiliki karakter yang dinamis, karakter yang fun, yang hangat, dan juga yang feminin. Nah ini cocok banget guys gitu ya. Dan tadi yang sudah gue sebutkan, kalian juga mungkin mempunyai karakter yang serius tapi santai gitu ya, ini juga oke banget ya. Dan sekarang gue akan ngebahas mengenai longevity-nya. Untuk di kulit gue kurang lebih 2 jaman itu bisa bertahan di suhu ruangan yang normal. Jadi nggak terlalu sejuk, nggak terlalu hangat juga ya guys. Dan juga kalau untuk di baju, di saat di bagian indoor ya, dengan suhu yang normal juga itu bisa bertahan di 3 jaman. Oke. Lalu kalau di outdoor mungkin bisa lebih cepat ya. Kalau di gua pribadi ya guys ya, sekitar 1,5 jam gitu ya di outdoor dengan suhu
yang sedang gitu ya, nggak yang terlalu panas, nggak terlalu sejuk, tapi dengan polusi yang berlebih. Oke, itu di kulit gue bisa bertahan di 1 sampai 1,5 jam di outdoor. Lalu kalau untuk di baju nggak berpaut lama, mungkin kurang lebih 1,5 sampai 2 jaman gitu ya di baju gua saat gua pakai di outdoor dengan polusi yang berlebih dan juga cuaca yang sedang gitu ya guys ya, nggak terlalu yang panas, nggak terlalu yang sejuk. Lalu kalau untuk di kulit gua lagi, di saat gua berada di ruangan yang ber AC, ini bisa bertahan lebih lama, bisa sekitar 3 jaman lah. Itu bisa bertahan di kulit gua. Tapi kalau gua pakai atau gua mencoba ini di baju saat sore hari gitu ya, bisa bertahan sampai keesokan harinya guys. Ya, kalau gua bener-bener berada di suhu yang sejuk. Ini cukup long last kok guys wanginya. Oke. Dan untuk shades-nya dia tergolong moderate. Untuk di indoor dengan suhu ruang yang ber AC atau yang sejuk, ini bisa memproject atau menyebar wanginya ini dengan cukup luas ya. Mungkin sekitar 1 meter sampai 1,5 meter itu orang bisa notice atau bisa ngedetect akan wangi dari parfum ini. Oke, dan untuk occasionnya buat gua pribadi sih parfum ini lebih cocok untuk yang non formal ya guys ya. Dalam artian ini parfum cocok untuk kalian gunakan saat di daily activity kalian, atau kalian mungkin ingin hangout dengan teman-teman kalian, atau kalian mungkin setelah nge-gym gitu ya, setelah berolahraga, abis mandi gitu pakai parfum ini cocok banget. Karena parfum ini buat gua ialah parfum yang bener-bener summer gitu ya, summery gitu ya guys. Cuma masalahnya untuk parfum ini dia menurut gua kurang cocok untuk yang di cuaca yang panas ekstrim ya, kurang cocok. Jadi dia mungkin dengan cuaca yang hangat, dengan cuaca yang mungkin di langit masih berawan gitu ya, masih banyak angin, ini cocok guys gitu ya. Tapi kalau yang udah bener-bener ekstrim gitu, mungkin bisa gua sarankan kalian milih Dolce & Gabbana Light Blue. Oke, serinya Light Blue. Nah, itu dia lebih kuat, lebih istilahnya lebih tahan banting gitu ya guys ya, terhadap cuaca yang bener-bener panas. Kalau ini kurang, karena ini menurut gua pribadi bisa menjadi ofensif ke penciuman kalian. Apalagi kalau kalian mungkin memproduksi keringatnya itu berlebihan, bisa jadi bumerang buat penciuman kalian ataupun penciuman di orang-orang sekitar kalian. Oke, tapi buat gua parfum ini friendly terhadap penciuman orang lain dan juga penciuman kita sendiri, asalkan pemakaiannya nggak berlebihan. Oke guys, dan tadi gua lanjut ke occasionnya. Kalau kalian ingin menghadiri party, apakah cocok pakai parfum ini? Ya, gue bilang ini cocok. Cuma ini lebih cocok kalau kalian gunakannya ke garden party ya guys. Misalkan ada teman kalian mungkin yang melaksanakan wedding party tapi bertemakan garden, atau kalian mungkin ada family gathering gitu ya dengan tema-tema garden, ini cocok banget guys. Tapi kalau untuk kalian ingin menggunakan ini di malam hari dengan dress up yang glamor, yang classy gitu ya, yang serba bling bling gitu ya guys, ini sih gua rasa kurang cocok guys. Oke, karena masih banyak di luaran sana parfum dengan wangi yang elegan, yang super duper elegan, yang super duper mewah gitu ya, ketimbang Dolce & Gabbana L'Imperatrice yang satu ini. Tapi kalau untuk yang tadi udah gue bilang, kalian mau menghadiri garden party, ngumpul-ngumpul dengan teman dengan mengenakan dress gitu ya, yang bercorak pantai atau bercorak bunga atau yang cerah gitu ya, cerah ceria gitu ya guys, ini cocok banget. Oke, untuk ngampus juga ini cocok, untuk ngantor pun juga ini cocok guys, asalkan outfitnya yang kan suka ada tuh ya guys ya, outfit casual office style gitu ya, ini cocok banget. Oke,
Jadi pada dasarnya untuk suasana-suasana yang agak-agak santai, kalaupun serius juga mungkin serius tapi santai gitu ya, kalau gue bisa bilang ini cocok banget guys. Oke, dan mungkin udah gambaran ya dari kalian ya guys ya, para perempuan atau para wanita yang sedang mencari parfum yang fresh, parfum yang membuat kalian ngerasa cozy gitu ya, parfum yang tropical, parfum yang manis tapi juga ada sisi asamnya. Ini bisa menjadi bahan pertimbangan buat kalian untuk mencari parfum atau membeli parfum dengan kategori tersebut. Oke. Sekarang untuk pengaplikasiannya, gua sarankan itu kalian satu kali spray di setiap spot, seperti satu kali di belakang kuping kiri, belakang kuping kanan gitu ya, di bawah leher gitu, lalu di lipatan tangan bagian dalam kiri dan juga kanan. Itu sih sudah cukup ya guys. Dan untuk di baju sih cukup satu kali spray kiri dan kanan. Dan ini oke untuk di respray lagi, asalkan juga mungkin tidak melebihi dari 2 kali spray ya guys, untuk menjaga dari segi keamanan, kenyamanan dari wanginya si L'Impératrice yang satu ini. Oke. Dan sekarang gue akan ngebahas mengenai harganya. Nah, yang tadi di awal gue bilang, gue nggak nyangka harganya segitu. Yalah, harganya ini Rp645.000. Oke. Ini istri gue belinya di online store. Nanti linknya atau ya link tokonya akan gue tulis di kolom deskripsi. Gue nggak nyangka harganya di bawah 1 juta, karena dengan wanginya seperti ini dan dengan bentuk botolnya yang biasanya parfum-parfum mahal itu bentuk botolnya tuh simple-simple ya gitu loh. Ini gue nggak nyangka bisa semurah itu ya, di bawah 1 juta. Jadi buat gue, bagi kalian yang penyuka parfum tipikal yang tropik gitu ya, tropical yang summery, ini cocok banget menjadi bahan pertimbangan buat kalian. Oke guys, well sampai di sini dulu ya guys, sedikit review mengenai Dolce & Gabbana Anthology L'Impératrice. Mohon maaf kalau misalkan masih ada kekurangan dalam penyampaian gua, dalam pelafalan gua. Silahkan kalian koreksi di kolom komentar. Dan kalau kalian ada yang ingin bertanya lebih lanjut, kalian mempunyai mungkin opini yang berbeda, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke guys, so jangan lupa subscribe, share, likes, dan juga komen. Oke, gue Diki from Personal Fragrance signing out. Ciao.